Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selama 7 dekade memegang tahta kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth II sudah menjejakkan kakinya ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia pada 1974 silam. Kala itu, bersama Pangeran Philip, Ratu Elizabeth menjadi sorotan karena ini menjadi kunjungan pertama kali penguasa tahta monarki Inggris ke Indonesia. Mereka menghadiri jamuan kenegaraan yang digelar Presiden Soeharto. Sejak kunjungan bersejarah ini, hubungan kedua negara terus berkembang di berbagai sektor. Kemudian pada tahun 1979, Presiden Soeharto dan Ibu Tien kembali bertemu Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip di Istana Buckingham, Inggris. Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, juga bertemu Ratu Elizabeth pada tahun 1998 di hari kedua pertemuan Asia Eropa di Istana Buckingham. Pertemuan ini didominasi oleh pembahasan tentang penanganan krisis ekonomi Asia. Tak hanya dekat dengan Ratu Inggris, Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, juga mendapat gelar penghargaan dari Ratu Elizabeth pada 2012. Gelar diberikan dalam kunjungan kenegaraan Presiden SBY di Istana Buckingham. Bagaimanakah kedekatan Ratu Elizabeth II dengan Indonesia selama sang ratu berkuasa? Sudah bergabung Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya, Bapak Desra Percaya. Pak Dubes, selamat sore waktu Indonesia. Selamat siang dari London, Mbak Sylvia. Baik, Pak Desra. Bagaimana kedekatan Ratu Elizabeth II selama ini dengan Indonesia, Pak? Tadi saya sempat mengikuti reportasenya Metro TV, lengkap sekali dari zaman Pak Harto, dan mungkin juga kalau boleh saya sampaikan di bawah pemerintahan Pak Jokowi itu berhasil disepakati adanya roadmap, partnership roadmap 2022 sampai 2024. Dan ini mau kesepakatan bersama untuk menentukan hubungan bilateral ke depan, sangat komprehensif terkait dengan ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan juga isu-isu terkait dengan sustainable development ataupun terkait dengan climate change. Jadi sangat dekat. Nah, dalam kesempatan saya menyerahkan surat-surat kepercayaan yang berasal dari Bapak Presiden Joko Widodo, saya juga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan almarhumah Queen Elizabeth II, meskipun tidak langsung secara fisik, tapi saya diundang ke Buckingham Palace di dalam, kemudian karena kondisi COVID dan juga usia dan mobility condition dari beliau, kami mengadakan interaksi bercengkrama dan berbicara sekitar 30 menitan. Jadi awalnya itu 20 menit dan pada pertemuan tersebut beliau juga memiliki kesan yang sangat baik terhadap Indonesia, termasuk kunjungan tahun 74, tahu di mana letak Indonesia, besarnya Indonesia, demokrasi Indonesia, potensi ekonomi, dan juga pluralisme Indonesia. Itu yang beliau tekankan. Dan yang saya sangat terkesan adalah very warm, sangat hangat, sangat atentif, dan saya juga nggak ngira ternyata ratu ini yang kelihatannya dari jauh sangat royal begitu ya, royal dalam artian sebagai ratu, tapi begitu bicara sangat dekat sekali dan juga memiliki kesan yang sangat baik dan positif untuk Indonesia. Pak Desra, banyak yang bertanya juga selepas Ratu Elizabeth II meninggal akan seperti apa hubungan Indonesia dengan Inggris nantinya di masa King Charles III yang memegang tata nanti. Ya, sebetulnya perlu dilihat dari awal bahwa raja ataupun ratu itu kan bentuk pemerintahan yang monarki ya. Monarki dalam artian lebih pada seremonial dan simbolik, dan juga tidak memiliki otoritas ataupun wewenang untuk terlibat langsung dalam pemerintahan kenegaraan hari per hari. Misalkan kemarin tanggal 7 itu mengenai
menerima waktu itu Prime Minister Boris Johnson untuk mundurkan diri, kemudian menerima Liz Truss sebagai Perdana Menteri dan meminta itu kewajiban-kewajiban konstitusional. Dan juga misalkan dalam pemerintahan baru mengenai budget dan segala macam, itu masih dalam konteks konstitusional. Yang berbeda adalah Ratu Elizabeth ini kan sudah bertahta 70 tahun ya. Jadi mayoritas orang Inggris itu hanya tahu satu ratu atau kepala negara, yaitu Ratu Elizabeth. Beliau ini sangat dicintai oleh rakyatnya, ya, sangat dicintai karena beliau ini juga berhasil merubah monarki menjadi, katakanlah istilahnya, menjadi royal family. Dan juga beliau yang lebih mengenalkan kerajaan yang lebih humanis dan dekat dengan rakyat. Sebagai contoh, beliau yang mengenalkan dan merubah tata krama. Kalau dulu ketemu raja, ratu atau keluarga kerajaan, kita cuman dada-dada dari jauh. Tapi kalau dengan beliau itu diperkenalkan untuk dekat dan salaman. Ini misalkan cara-cara yang beliau sampaikan. Dari segi pemerintahan, kenegaraan sehari-hari mungkin tidak banyak perbedaan. Karena kembali lagi bahwa ratu ataupun raja tidak memiliki wewenang ataupun otoritas untuk masuk ke ranah politik. Oke, nanti di masa King Charles III memegang tahta, Pak Desra, apakah transformasi monarki yang sudah dilakukan oleh Ratu Elizabeth II ini akan terus berlanjut bahkan semakin relevan dan dekat dengan warga? Ini kembali lagi bukan saya menjawab ya, tapi kembali lagi bagaimana kerajaan merespon atau Raja Charles III merespon kondisi ataupun demand ataupun tuntutan dari masyarakat. Tapi saya yakin legacy ataupun warisan ditinggalkan oleh Ratu Elizabeth II ini sangat sulit ditandingi ya, sangat sulit ditandingi. Dan juga kalau melihat track record beliau, ini kan ratu yang memiliki atau mengalami adanya 15 Perdana Menteri. Ini luar biasa. Kemudian sebagai contoh juga dipandang kenapa dicintai oleh rakyat, pernikahannya tuh langgeng, 74 tahun sampai meninggal dunia. Ini kan luar biasa. Ya. Pekerja keras, bahkan mendapatkan 4 gelar doktor. Dan jangan lupa, ratu itu juga yang memulai agar membayar pajak. Keluarga kerajaan ini membayar pajak. Ini kan semakin mendekatkan wajah dari kerajaan atau royal family lebih humanis dan dekat ke rakyat. Dan juga bedanya adalah kedekatan rakyat Inggris terhadap ratu itu beyond monarki ya, di luar monarki, di luar kerajaan. Tapi personal attachment dari rakyat Inggris terhadap ratu ini yang luar biasa. Karena ratu juga dilihat sebagai soft power dari Inggris. Kemudian juga luar biasa terobosan-terobosan yang dicapai. Misalkan kalau boleh saya sebut, berbicara di Kongres Amerika. Ini kan cukup sensitif ya, mengingat sejarah Amerika dan Inggris. Kemudian juga monarki pertama yang berkunjung ke Republik Irlandia 2011. Hubungannya kan selalu agak-agak berwarna begitu ya. Kemudian juga berkunjung ke Jerman Barat, berkunjung ke mainland China, setelah Hong Kong kembali ke China. Dan juga kalau mau dilihat, beliau kan juga memberikan restu kepada istrinya Pangeran Charles, Camilla Parker Bowles, sebagai Queen Consort. Nah, ini juga kalau tidak ada restu dari Ratu Elizabeth juga tidak mungkin. Dan satu lagi lihat, memberikan restu pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle. Ini kan luar biasa. Orang yang memberikan contoh yang dikatakan sebagai walk the talk, ratu, sultan, punya otoritas, tapi memang luar biasa. Baik, oke. Pak Desra, terakhir meskipun apa yang dilakukan Ratu Elizabeth II ini sulit ditandingi ya, tapi apakah kita tetap bisa sebagai rakyat Indonesia, kita bisa tetap optimistis ke depan ketika King Charles III nanti memegang tahta dan juga dengan Perdana Menteri yang baru Liz Truss, hubungan Indonesia dengan Inggris akan tetap terjaga dengan baik? Saya yakin positif bahwa hubungan akan terjaga, tidak hanya terjaga baik, tapi juga akan meningkat terkait misalkan saat ini Indonesia adalah ketua G20 dan jangan lupa tahun depan kita atau Indonesia akan menjadi ketua ASEAN dan Inggris baru pertama kali ini akan hadir berpartisipasi
reputasi sebagai dialog partner. Jadi dalam level politik demikian sudah ada dan juga dalam roadmap yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh kedua negara. Jadi dari segi hubungan bilateral saya positif dan akan terus meningkat. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya, Pak Desra Percaya telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.